teman-teman. Perkenalkan, saya Katarina Manulang. Saya dari ruangan Santa Clara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tahun liturgi dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Tahun liturgi mengikuti siklus liturgi gereja dan mencerminkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Kristus. Pembentukannya melibatkan perkembangan tradisi gereja sepanjang sejarah. Ini melibatkan penetapan perayaan-perayaan seperti Natal, Paskah, Prapaskah, Advent, serta pengembangan siklus liturgi berdasarkan tahun gereja. Gereja Katolik dan beberapa denominasi Kristen lainnya memiliki kalender liturgi yang mengarah pada perayaan-perayaan dan tema-tema spesifik dalam setiap tahunnya. Pembentukan tahun liturgi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode awal. Pada abad-abad pertama, umat Kristen merayakan ibadah tanpa kalender liturgi yang tetap. Fokus awal adalah perayaan Ekaristi setiap minggu dan perayaan-perayaan penting seperti Paskah. Yang kedua, pengenalan perayaan Natal. Seiring berjalannya waktu, perayaan Natal dimulai muncul pada abad keempat. Keputusan untuk merayakan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember dipengaruhi oleh keputusan gereja-gereja untuk menetapkan hari Natal yang berbeda dari perayaan pagan yang sudah ada pada waktu itu. Yang ketiga, perkembangan perayaan liturgi lainnya. Gereja secara bertahap menambahkan perayaan-perayaan lain ke dalam kalender liturgi seperti Epifani, Paskah, Pentakosta, dan pembentukan dasar siklus liturgi tahunan. Yang keempat, siklus tahun gereja. Pada abad pertengahan, gereja mulai menyusun siklus liturgi tahunan yang mencakup periode Advent, Natal, Epifani, Prapaskah, musim Paskah, dan musim biasa. Yang kelima, reformasi liturgi. Pada abad ke-20, beberapa gereja mengalami reformasi liturgi, termasuk gereja Katolik melalui Konsili Vatikan kedua. Ini memperkenalkan perubahan signifikan dalam tata ibadah dan penekanan pada partisipasi umat. Yang keenam, kalender liturgi modern. Seiring berjalannya waktu, kalender liturgi terus mengalami penyesuaian dan pembaruan, termasuk perayaan Santo Baru, peringatan khusus, dan tema-tema liturgis yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan iman. Pentingnya untuk dicatat bahwa variasi kalender liturgi dapat terjadi antara denominasi dan gereja-gereja Kristen yang berbeda. Dalam ajaran Katolik, pembentukan tahun liturgi melibatkan siklus ibadah yang dirancang untuk merayakan dan menghayati misteri-misteri keselamatan Kristen sepanjang tahun. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembentukan tahun liturgi dalam ajaran Gereja Katolik. Yang pertama, Advent. Tahun liturgi dimulai dengan masa musim Advent yang berlangsung sekitar 4 minggu sebelum Natal. Advent menekankan pengharapan dan kesiapan untuk kedatangan Kristus, baik yang pertama yang disebut dengan Natal maupun yang kedua atau kedatangan kembali. Yang kedua, Natal. Perayaan kelahiran Yesus Kristus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Natal menandai puncak musim Advent dan memulai musim Natal yang berlangsung selama 2 minggu. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus. Pada musim Paskah, gereja merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Perayaan ini jatuh pada Kamis ke-7 setelah Paskah. Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan, umat Katolik merayakan Pentakosta. Ini adalah perayaan turunnya Roh Kudus kepada para rasul, yang mana Pentakosta menandai akhir musim Paskah. Yang kelima, musim biasa. Musim biasa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, musim biasa setelah Epifani atau Januari hingga Selasa sebelum Rabu Abu. Yang kedua, musim biasa setelah Pentakosta. Ini adalah waktu di mana gereja merenungkan ajaran-ajaran Yesus dan memperdalam pemahaman akan iman Kristen. Yang keenam, peringatan khusus. Selama tahun liturgi, gereja merayakan berbagai peringatan khusus, termasuk peringatan para santo, Maria Bunda Allah, dan peringatan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Yang ketujuh,
Musim Prapaskah dan Paskah. Sebelum memasuki musim Paskah, umat Katolik memasuki musim Prapaskah yang mencakup masa persiapan menuju perayaan Paskah. Paskah sendiri adalah pusat tahun liturgi merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Pembentukan tahun liturgi dalam ajaran Katolik mengarah pada pemahaman mendalam akan misteri-misteri kehidupan, karya-karya, kebangkitan Yesus Kristus, serta penerapan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari umat. Sekian penjelasan yang saya sampaikan tentang pembentukan tahun liturgi dalam sejarah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.